Jadi sudahlah ya, yang terjadi pada Pak Mahfud MD itu bukan soal konflik of interest. Ini kesalahan posisi sejak awal. Saya menyarankan 0103 keluar dari kabinet, umumkan diri oposisi kepada keberlanjutan. Bilang stoplah pemerintah Jokowi, stop Prabowo, stop Gibran. Gitu cara ngomongnya. Salam NKRI teman-teman semuanya. Ganjar Pranowo sudah menyuruh Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Tapi Mahfud MD masih belum mau mundur. Sorry ye. Dia mengatakan pada saat yang tepat nanti pasti akan mengundurkan diri. Bisa saja Pak Mahfud. Pada saat yang tepat. Nggak jelas. Enak ya jadi menteri. Maka saya sarankan mundurlah. Rubahlah aturan. Gitu. Termasuk Pak Mahfud. Jadi kita udah diskusi dengan Pak beliau pada soal-soal ini. Agar fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus. Tolong dengarkan baik-baik semuanya. Dengarkan baik-baik ya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Oh, ternyata karena aturan ya, bukan karena enak jadi menteri. Ngomongnya sudah berdiskusi bersama dan bersepakat, tapi sampai sekarang belum mundur juga. Nah, berikut ini adalah tanggapan dari Habibur Rahman dan Fahri Hamzah. Kita menunggu dan menghormati saja sikapnya Pak Mahfud ini, apakah mengundurkan diri atau tidak, karena tidak ada larangan bagi menteri yang aktif untuk mengajukan diri sebagai capres atau cawapres. Tapi mungkin saya menyampaikan titipan pertanyaan dari rakyat di akar rumput kepada Prof Mahfud. Kalau Prof Mahfud menganggap harus mengundurkan diri dengan berasumsi ada yang salah kalau capres masih merangkap atau cawapres masih merangkap sebagai menteri aktif. Jadi kenapa baru sekarang? Kemana Pak Mahfud ya 72 hari ini setelah ditetapkan sebagai cawapres kok tidak mundur? Jadi kalau rangkap jabatan istilahnya ya, rangkap status seperti itu dianggap bermasalah, kan sudah terjadi 72 hari dijalani oleh Prof Mahfud. Ya, itu haknya beliau. Dan tentu hak rakyat juga akan menilai perilaku beliau. Bang Ciko, tapi kan yang paling fatal ini ketika pernyataan Mahfud MD ini jadi bumerang buat dirinya sendiri. Itu yang paling fatal. Bahkan kemarin Pak Mahfud memberikan contoh, saya ini tidak mau menjadi contoh pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan saya. Tapi kalau sudah menjadi bumerang, saya melihat sentimen di media sosial justru positif buat beliau. Justru ini showing that he is a true gentleman, true politician yang mengatakan bahwa saya tidak mau ada konflik of interest, saya tidak mau menggunakan fasilitas-fasilitas negara, dan ini lebih mudah bagi saya untuk tidak menyentuh itu ketika saya keluar menjadi dari Menko Polhukam dan menjalani kampanye sebagai seorang Mahfud MD. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Fahri. Bang Fahri, apakah kira-kira apa yang langkah akan diambil oleh Prof Mahfud ini juga akan menjadi sebuah pemikiran bagi Pak Prabowo? Mungkin ingin juga mundur dari kursi menterinya atau ya seharusnya tidak melakukan itu juga begitu? Tidak melakukan itu juga. Jadi alasan pertama, alasan konflik of interest itu alasan yang muncul belakangan. Pemilu ini sistemnya itu sudah kuat.
penyelenggaranya juga kuat, pengawasnya juga kuat. Jadi nggak usah tok menganggap bahwa selama ini tidak ada pengawas, tidak ada Bawaslu, tidak ada DKPP, tidak ada KPU. Sudahlah, itu alasan-alasan yang dicari belakangan. Yang benar adalah bahwa ada dislokasi, kesalahan posisi sejak awal. Jadi sudahlah ya, yang terjadi pada Pak Mahfud MD itu bukan soal konflik of interest. Ini kesalahan posisi sejak awal. Saya menyarankan 0103 keluar dari kabinet, umumkan diri oposisi kepada keberlanjutan. Bilang stoplah pemerintah Jokowi, stop Prabowo, stop Gibran. Gitu cara ngomongnya. Kami nggak akan lanjutkan IKN. Kami akan tolak hilirisasi. Kami akan tolak infrastruktur besar, kereta api cepat kami akan hentikan. Gitu cara ngomongnya. Baru mantap di depan rakyat. Kalau ini nggak jelas, nggak posisinya di dalam, tapi nyerang. 4 tahun nggak ada suara, tiba-tiba setelah dicalonkan galak. Kasihan ini birokrasi pemerintah menjadi kacau. Pak Mahfud itu penegak hukum di bawah polisi, jaksa, badan intelijen, tentara, semua bingung. Koordinator kita kok 4 tahun baik-baik saja, kok tiba-tiba sekarang nyerang kami, nganggap kami nggak kerja. Nah, yang begini-begini harus dihentikan. Caranya adalah bikin jelas posisi. Nggak usah ngomong konflik of interest. Ini salah posisi, keluar semua cepat. Lalu melakukan perlawanan dari luar, itu yang hebat. Itu yang saya kira gentleman kalau dilakukan. Bang Fahri menuding 1 dan juga 3 salah posisi ya Bang Fahri ya. Bang Fahri, ini harus ditanggapi sama... Kesalahan posisi dari awal, betul sekali itu. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Fahri Hamzah. Harus gentleman. Tarik semua tuh menterinya 01 dan 02 dari kabinet. Jadi oposisi. Jangan nggak jelas. Berada di dalam tapi menyerang. Kan pengkhianat namanya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!